Kemudian amal yang kita lakukan di akhir Ramadan, ikhwani fiddin, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, yaitu zakatul fitr. Zakatul fitr ini wajib. Ini harus kita keluarkan 1 hari atau 2 hari menjelang Id, atau ketika seorang itu berangkat menuju ke lapangan, dia keluarkan, dan itu waktu yang paling afdol. Tapi dikhawatirkan kesibukan kita melalaikan itu. Maka yang terbaik kalau untuk zaman sekarang ini, ya kita 2 hari menjelang Id atau 1 hari menjelang Id, seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, amar Rasulullah bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah memerintahkan untuk melakukan zakatul fitri dan ditunaikan sebelum manusia pergi menuju ke lapangan pada Yaumul Id. Dan boleh dia dahulukan, artinya 1 hari atau 2 hari, seperti disebutkan juga dari Nafi bahwa Ibnu Umar memberikan kepada orang-orang yang menerima, orang-orang fakir atau miskin yang menerima, wa kanu yu'tauna qabla al-fitri biyaumin aw yaumaini, dan mereka memberikannya zakatul fitri 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ikhwan fillah azakumullah, bahwa hukum zakat fitrah ini wajib. Hukum zakatul fitri ini hukumnya wajib. Jadi zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitri itu wajib atas setiap muslim. Jadi sering disebutkan oleh para ulama dengan zakatul fitri, dan juga disebutkan dengan shadaqatul fitri. Shadaqatul fitri. Dasarnya hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, farada Rasulullah SAW zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakatul fitri 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum, wajib atas seorang hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan Rasulullah memerintahkan untuk dikeluarkan zakatul fitri sebelum manusia pergi menuju ke sholat Id, ke lapangan. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Jadi ini wajib semuanya, laki-laki, perempuan, hamba sahaya, orang merdeka, anak kecil. Jadi anak kita yang masih kecil itu wajib. Dia baru umur sehari mau melahirkan tetap wajib. Adapun janin tidak. Jadi orang dalam kandungan itu nggak dikeluarkan zakat. Zakat itu kalau dia sudah lahir dia, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi yang dalam kandungan tidak. Dan kewajiban ini atas setiap muslim dan muslimah. Dan kita boleh mengeluarkan zakatul fitri untuk orang yang kita tanggung, seperti hamba sahaya, atau kalau pembantu kita nggak mampu, kita yang tanggung, istri, anak. Dengan dasar hadis Ibnu Umar, amar Rasulullah bi sadaqatil fitri anis saghiri wal kabir wal hurri wal abdi mimman tamunun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah memerintahkan untuk melakukan sadaqatul fitri. Sadaqatul fitri maksudnya zakat fitri. Dari anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, hamba sahaya, dari orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya. Orang yang kalian tanggung nafkahnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhriji ahadits
manaris sabil. Kemudian tentang ukurannya disebutkan dalam hadis yang tadi, satu sok itu ya 2,5 kilogram atau 3 kilogram gitu. Lebih nggak ada masalah, tapi jangan kurang, karena ukuran kita kadang-kadang juga timbangan-timbangan itu tidak benar. Makanya yang bagus kita lebihkan, lebih bagus daripada kurang. Dan disebutkan di sini kalimatnya ta'am min ta'am, dari makanan. Artinya dari makanan pokok yang ada di tempat itu. Kalau tempat itu ya kurma, ya kurma. Kalau tempat itu gandum, ya gandum. Nah, makanan pokok kita di Indonesia ini beras. Keluarkan beras gitu. Jadi 2,5 kilogram atau 3 kilogram beras kita keluarkan. Bukan uang. Perhatikan itu, bahwa zakatul fitri dari zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, yang dikeluarkan itu berupa makanan pokok. Di zaman Nabi sudah ada dirham, sudah ada dinar, tapi tidak ada seorang pun sahabat yang mengeluarkan dengan dinar dan dirham, tidak ada. Semua mengeluarkan dengan makanan pokok, dan itu tidak berat, tidak menyulitkan sama sekali. Kita ini setiap hari kita makan nasi, kita beli kadang-kadang beras. Kalau yang nggak mampu, ya setiap hari dibeli mungkin 1 liter. Kalau yang mampu mungkin belinya 2 kilo. Kalau yang mampu lagi mungkin beli sekarung. Dan itu bagi kita ringan. Ada yang setiap hari beli, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali yang dia beli berapa karung itu. Dan itu bagi dia tidak berat. Tapi kenapa ketika dia mengeluarkan zakatul fitri itu terasa berat? Masa kita beli beras kita bawa sendiri kita kasih fakir miskin? Padahal ini ibadah, dan ini untuk membersihkan hatinya dia, membersihkan kotorannya yang selama Ramadan mungkin dia berbuat dosa, untuk membersihkan itu. Hikmahnya banyak. Dan manusia kadang-kadang disuruh untuk kebaikan berat bagi dia, berat. Banyak alasan. Karena itu mereka, karena alasannya gimana kita beli beras kita bawa ke orang fakir miskin, yang terbaik kan yang gampang aja, pakai uang. Ini nggak boleh. Sekarang dia sepanjang tahun masih beli beras, nggak mungkin tidak. Dan itu dia ke pasar mungkin setiap pekan atau 2 pekan sekali dia beli beras dan dia bawa beras itu, nggak berat itu. Sedangkan zakatul fitri dikeluarkan setiap hari, tidak. Setiap bulan tidak. Setahun sekali dikeluarkan. Setahun sekali. Kenapa berat kita? Beli beras bawa ke rumah, kemudian kita takar 2,5 kilo, kemudian kita, atau kita beli di pasar sudah ditakar 3 kilo, kemudian kita kasih, pulang kita kasih tetangga-tetangga yang miskin atau orang-orang yang kita tahu yang miskin, karena memang tujuannya untuk orang miskin, hikmahnya untuk orang miskin. Jadi nggak boleh dengan uang itu, tidak boleh, dan ini menyalahi sunnah Nabi SAW, menyalahi sunnah Nabi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ada pendapat, itu pendapat. Sekarang kita lihat dalil. Dalil Rasulullah SAW mengerjakan dengan makanan pokok. Sahabat demikian, tabi'in demikian. Maka itu yang kita lakukan. Maka dikatakan oleh para ulama tentang qimah atau dengan uang itu tidak boleh. Sampai dikatakan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, falau kanatil qimatu mujzi'atan la bayyana dzalika Allah wa rasuluh. Kalau seandainya dengan uang itu boleh, maka sudah dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan Rasulullah. Fal wajibu al wuqufu 'inda dhahirin nusus min ghairi tahrifin wala ta'wil. Dan wajib kita untuk mengikuti dalil zahirnya nas tanpa kita merubah maupun mentakwil, nggak boleh. Maka ini kesalahan. Maka di kitab pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang menyebar dan juga bid'ah-bid'ah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin yang berkaitan dengan Ramadan, zakatul fitri dan idain, disebutkan ikhraju qimati zakatul fitri wa hadza la yajuz wa la yujzi. Mengeluarkan uang, artinya bentuknya uang dari zakatul fitr, ini tidak boleh dan tidak mencukupi. Dan Nabi SAW menyebutkan
bahwa tujuan dari zakatul fitri itu untuk memberikan makan, membersihkan orang yang puasa dan juga memberikan makan kepada orang-orang miskin. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farad Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lis-shaimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakini faman adda qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man adda ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat al-fitri untuk membersihkan orang-orang yang puasa. Artinya membersihkan orang puasa dari apa? Minal lagwi war rafath, dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan yang kotor. Artinya dengan zakatul fitri akan menghapuskan dosa itu. Wa tu'matan lil masakin, dan juga untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dari hadis ini menunjukkan bahwa zakatul fitri diberikan kepada orang miskin. Orang miskin, Nabi menyebutkan dengan orang miskin, arti fakir miskin yang diberikan. Faman adda qabla shalah, barang siapa yang mengeluarkan zakat itu dan memberikannya kepada fuqara al masakin itu qabla shalah, sebelum salat Id, sebelum salat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulah, maka itu zakat yang diterima. Wa man adda ba'da shalah, barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitri sesudah salat Id, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka itu merupakan sedekah dari sedekah-sedekah biasa.